Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi yang terkasih. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai arti dari aku percaya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kalimat pertama dari kredo kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan untuk membahas tema ini, saya akan share screen terlebih dahulu, minta tolong ditunggu sebentar. Ya, dan akan saya besarkan. Oke. Istilah Allah Bapa. Kita menyebut Allah sebagai Bapa. Sebetulnya sebutan Allah Bapa ini tidak sangat khas Kristiani karena agama-agama asli, agama-agama yang lain, kebudayaan lain juga mengenal sebutan Allah sebagai Bapa ini. Contohnya dalam kebudayaan Yunani disebut Dewa Zeus yang adalah dewa seluruh bangsa. Atau juga dalam kebudayaan atau tempat lain, misalnya di Mesir, dikenal yang namanya Dewa Ra atau Dewa Matahari. Dia dalam masyarakat Mesir dipandang sebagai ayahnya bagi dewa-dewa atau dewa-dewi yang lain. Jadi mau dikatakan bahwa agama-agama asli juga mengenal sebutan Allah sebagai Bapa ini, tidak sangat khas Kristiani. Lalu mengapa atau dua hal ketika Allah disebut sebagai Bapa? Yang pertama, sebutan Allah sebagai Bapa dalam semua agama menunjuk pada gagasan Allah sebagai asal-usul, pemelihara, dan yang mengembangkan segala sesuatu yang ada. Sifat-sifat ini, asal-usul, pencipta, lalu pemelihara, dan mengembangkan apa yang sudah diciptakan ini, lalu dikenakan pada figur ayah atau figur bapak. Ya. Jadi Allah lalu juga disebut sebagai Bapa. Sebutan Allah sebagai Bapa berhubungan dengan tradisi paternalistik ketika peran seorang bapak atau ayah itu dominan dalam masyarakat. Misalnya ayah atau keturunan, garis keturunan itu dihitung dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Atau yang disebut misalnya dalam keluarga itu ayah sebagai kepala keluarga, ya, atau sebagai yang mencari nafkah, begitu. Ini contoh-contoh di mana masyarakat menghidupi tradisi atau budaya paternalistik, di mana peran bapak atau ayah itu dominan di dalam masyarakat. Lalu dalam perjanjian lama, sebutan Bapa juga dikenal untuk Yahweh. Tetapi selalu, nah ini kekasannya, selalu dalam pengertian Bapa bagi seluruh bangsa Israel sebagai bangsa dalam pengertian plural. Dan juga artinya kiasan, misalnya dari Yesaya bab 63 ayat 16. Saya akan membacakannya, tetapi saya atau kami pesan agar ketika mengikuti kuliah ini, kalian selalu membawa kitab suci dan membukanya ketika menyebut ayat tertentu. Sebetulnya tidak hanya untuk mata kuliah ini, tetapi kalau belajar teologi, lalu kalian, kitab suci kalian juga selalu siap, ya, karena ini penting. Saya akan membacakan bab 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya, ini sebutan bangsa Israel sebagai ini yang sudah tertulis ini, seluruh umat Israel sebagai bangsa dalam arti plural dan juga kiasan atau metafor gitu. Lalu dalam perjanjian baru, Yahweh atau Tuhan Allah Israel ini disebut Bapa. Yang khas adalah sebutan Bapa untuk Yahweh atau Tuhan Allah Israel dalam perjanjian baru melulu berdasarkan pewahyuan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyebut Allah sebagai Bapa
Ya. Dan ternyata Yesus Kristus memiliki hubungan yang khas dan istimewa dibandingkan dengan Yahweh atau Allah yang disebut Bapa di dalam Perjanjian Lama. Ya, ada kekhasan atau hal yang khas atau istimewa dengan Yahweh yang dia sebut sebagai Bapanya. Ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah kekhasan yang ada dalam diri Yesus kalau dalam Perjanjian Lama Allah atau Yahweh itu juga sudah disebut sebagai Bapa. Setelah ini menegaskan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Kekhasannya terletak pada Allah adalah Bapa Yesus Kristus dalam arti personal, pribadi. Bandingkan dengan umat Israel tadi yang menyebut Allah sebagai Bapa secara komunal, secara plural, sebagai Allahnya Bapa, sebagai Bapanya bangsa Israel. Dan juga kalau dalam diri Yesus, dalam pengertian yang sebenarnya, sejati, esensial, Allah adalah Bapanya, dan nantinya tentu saja konsekuensinya Yesus Kristus adalah putranya sebutannya. Toh? Bandingkan dengan bangsa Israel yang menyebut Allah sebagai Bapa dalam arti kiasan saja. Jadi ada dua hal ini tadi yang membedakan antara Perjanjian Lama dan Baru. Yang menarik juga di sini ada ayat yang penting dari Yohanes 1:14. Perhatikan kata tunggal. Ya, yang berarti Yesus sebagai satu-satunya anak Allah dari Yohanes 1-14. Sebelum kita bahas, saya akan membacakannya sekali lagi. Kalian nanti selanjutnya perlu selalu membawa kitab suci. Ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa, sekali lagi saya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Di sini ditegaskan bahwa Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Tadi Yesus mengajarkan bahwa Allah atau Yahweh dalam tradisi Yahudi atau dalam tradisi bangsa Israel sebagai Bapa. Dan di sini ditegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya anak tunggal Allah. Arti dari tunggal ini ya, anak sebagai satunya anak Allah. Pertanyaannya adalah, kita sering mendengar dulu misalnya di dalam pelajaran agama atau juga misalnya ketika ikut persiapan komuni pertama ya, kita diajari bahwa kita disebut anak-anak Allah. Apakah dengan demikian tepat kalau kita membaca atau kita tempatkan itu ya dalam ayat ini bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa. Apakah kita kemudian dapat disebut sebagai anak-anak Allah? Kita lihat selanjutnya. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita berpartisipasi dalam keputraalaan Yesus. Yaitu berkat pembaptisan yang kita terima. Dengan pembaptisan kita mengambil bagian atau berpartisipasi dalam keputraalaan Yesus. Kata kunci yang dapat kalian garis bawahi atau kalian beri warna yang berbeda adalah ini, berpartisipasi atau ambil bagian. Tentu saja di sini dalam keputraalaan Yesus. Tadi Yesus mengajarkan atau mengatakan bahwa Allah Yahweh adalah Bapa. Dan kemudian Yesus disebut sebagai putra tunggal Allah. Dan kita mengambil bagian di dalam atau berpartisipasi dalam keputraalaan Yesus ini. Kita menyebut Bapa dan dalam partisipasi dalam keputraalaan Yesus kita disebut sebagai anak-anak Allah berkat pembaptisan yang kita terima. Jadi yang putra Allah sejati hanyalah Yesus, sementara kita menjadi anak-anak Allah karena bonceng atau nebeng atau berpartisipasi atau ambil bagian pada diri Yesus sang anak Allah sejati. Dapat kalian
Bayangkan seperti ketika naik sepeda gitu ya. Kita yang duduk di belakang, yang membonceng, begitu juga akan sampai pada tempat yang dituju. Tetapi karena ambil bagian atau berpartisipasi, atau kalau dalam kata sehari-hari gitu ya, membonceng atau nebeng. Dalam hal ini, kita menyebut Allah sebagai Bapa, dan kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, karena kita berpartisipasi, ambil bagian atau membonceng tadi dalam keputraalaan Yesus. Dalam perjanjian baru, sekali lagi, Yesus menyebut Allah Yahweh sebagai Bapa, dan dia disebut, Yesus sendiri disebut sebagai putra tunggal Allah, ya. Dan ini konsekuensinya bagi kita. Yesus Kristus, kehadiran Allah. Yesus Kristus bukan hanya mewartakan Allah, tetapi ia sendiri menghadirkan Allah. Ini perbedaannya ya, antara mewartakan dan menghadirkan. Kalau mewartakan kan seperti kita yang misalnya mengajar begini ya, saya mewartakan gitu. Atau saya mengajarkan. Tetapi Yesus sendiri menghadirkan Allah. Dalam diri Yesus kita melihat Allah. Ada 3 petunjuk di sini. Yang pertama, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan orang Farisi, berbeda dengan ahli Taurat pada waktu itu, Yesus ketika mengajar selalu mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, contohnya dari Matius 5 dan ayatnya banyak, atau paralelnya banyak sekali ya. Yesus selalu mengatakan, aku berkata kepadamu dengan penuh kewibawaan, dengan kuasa sendiri. Berbeda dengan para nabi, ahli Taurat, orang Farisi, dan kelompok yang lain, mengutip misalnya dari nabi yang lain, mengutip dari perjanjian lama, bukan dari kuasanya sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus mengampuni dosa orang, misalnya dari Markus bab 2, ada ayat yang lain juga gitu ya. Dalam konteks Yahudi yang bisa mengampuni itu hanya Allah saja. Nah, kalau kemudian Yesus mengampuni dosa orang, berarti dia adalah Allah sendiri. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, misalnya dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Ini ayat-ayatnya kalian baca sendiri ya nanti. Siapa melihat Yesus berarti melihat Bapa. Sekali lagi, siapa melihat Yesus berarti melihat Bapa. Ini kesaksian dari Injil atau dari kitab suci sendiri ya. Dari 3 hal ini, lalu kita dapat mengatakan bahwa ia sendiri menghadirkan Allah. Ia adalah kehadiran Allah, tidak hanya mewartakan Allah saja. Selanjutnya, nah ini topik yang menarik biasanya atau tahun-tahun terakhir yang sebelum ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Allah Tritunggal. Tadi ya bahasan kita hari ini adalah Allah Bapa. Lalu muncul Yesus Kristus yang disebut sebagai putra tunggal Bapa gitu. Lalu ada Allah Tritunggal. Pertanyaan sederhana yang sering kita dengar ya, misalnya kalian punya tetangga yang beragama Muslim atau tidak hanya yang beragama lain, tetapi juga mungkin umat sederhana yang tahu bahwa Buder, Suster, Frater itu kan banyak belajar, ya maka mereka bertanya apa? Coba atau der gitu ya, terangkan arti Tritunggal gitu. Nah ini usul kami, Romo Marto Sucito dan saya. Penjelasan tentang Allah Tritunggal sebaiknya tidak pertama-tama melalui model simbol-simbol atau perbandingan. Ya. Ini akan justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Misalnya, contohnya, mau menjelaskan Allah Tritunggal, kesatuan itu lalu bisa jadi orang kemudian membandingkannya dengan apa ya? Contohnya teh manis begitu ya. Untuk membuat teh manis itu kan berarti perlu air panas, ya, air panas dalam gelas, lalu tehnya dimasukkan, diaduk gitu dengan sendok. Lalu selanjutnya gula dimasukkan agar manis gitu ya, diodak gitu.
Lalu bisa jadi orang menggunakan ini kan gambarannya seperti Allah Tritunggal yang menjadi satu antara air panas, teh, dan gula tadi. Tetapi justru perbandingan macam ini akan menimbulkan pertanyaan juga. Misalnya, jadi teh manis itu kan terdiri dari 3 hal. Dan nanti secara proses fisika begitu ya bisa dipisahkan lagi antara air, teh, dan gula begitu. Ini ya untuk menerangkan bahwa dengan perbandingan-perbandingan itu, dengan simbol-simbol, dengan gambaran-gambaran itu kadangkala malah tidak menerangkan Tritunggal ya. Maka usul kami demikian. Teologi Konsili Vatikan kedua lebih mendekati iman akan Allah Tritunggal dengan kembali ke kitab suci, yaitu pendekatan dengan sejarah keselamatan Allah. Ini sejarah keselamatan Allah kami beri warna kuning karena ikan kata kuncinya ya. Dan kalian juga sudah belajar dari Romo Indra atau sedang belajar semester ini bersama Romo Indra ya, pengantar kitab suci. Lalu di sana di antara lain dikatakan bahwa kitab suci kita Perjanjian Lama ya semester ini adalah kesaksian dari umat beriman mengenai relasinya atau refleksinya mengenai Allah yang berkarya ya. Allah yang bertindak bagi umatnya. Itu inti dari kitab suci sendiri. Kitab suci tidak memberi kesaksian seperti alam pikir misalnya filsafat. Kalian semester ini juga belajar pengantar filsafat. Kalau filsafat itu kan misalnya apa itu sesuatu benda atau mencari definisi itu bukan di sini. Kalau kitab suci bukan alam pikirnya bukan seperti itu. Apa itu Allah? Bukan seperti itu. Tetapi alam pikirnya adalah apa yang dilakukan Allah dalam sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan kalau dalam kitab suci tentu saja konteksnya Israel ya, karya atau sejarah keselamatan Allah. Sekali lagi, untuk memahami Allah Tritunggal, kalau dalam teologi Konsili Vatikan kedua lebih mendekati dari pendekatan ini, kembali ke biblis, yaitu pendekatan sejarah keselamatan Allah. Apa yang dilakukan Allah, bukan apa itu Allah. Gitu. Baik, ada 3 langkah untuk memahaminya, ya, yang kami tawarkan. Langkah pertama, langkah demi langkah akan kita lihat. Kita mesti bertolak pada peristiwa Yesus Kristus sebagaimana diwartakan oleh kitab suci Perjanjian Baru. Ya. Kita beriman kepada Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan, dan Penyelamat kita. Yesus Kristus sendiri memanggil Yahweh, Allah Israel, dalam Perjanjian Lama atau dari orang-orang Yahudi itu ya, sebagai Allah Bapa. Saya munculkan dulu, nanti saya garis bawahi. Maka kita mempunyai Allah Bapa. Sekali lagi saya ulangi di sini. Kita bertolak, iman Kristiani, iman kita itu kan bertolak dari peristiwa Yesus Kristus. Terlebih sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Walaupun tidak dipisahkan dari masa hidup Yesus, karya-karyanya. Lalu kita beriman pada Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan dan Penyelamat kita. Yesus Kristus sendiri memanggil Yahweh, memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan mengajarkan kepada kita juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Misalnya doa Bapa kami itu toh. Maka kita mempunyai Allah Bapa. Tadi terkait juga dengan baptis, kita lalu mengambil bagian dalam keputra-Allahan Yesus Kristus. Karena dan dalam Yesus Kristuslah kita juga memanggil Allah sebagai Bapa. Untuk soal Roh Kudus sekedar dibaca dulu, nanti akan kita lihat dalam langkah ketiga ya. Jadi yang saya garis bawahi sekali lagi dalam langkah pertama kita iman Kristiani berpijak pada iman akan Yesus Kristus, oke? Dan kemudian kita beriman pada Yesus Kristus dan Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita memanggil Yahweh, memanggil Allah Israel dengan sebutan Allah Bapa. Maka di sini berarti kita akan mempunyai Allah Bapa itu ya. Itu poin
yang pertama atau langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya sebagai putra, sang anak. Yesus Kristus sebagai sang putra ini juga Allah. Manakah tanda-tandanya? Tadi 3 yang saya sebutkan sebelum ini ya, sebelum 3 langkah atau sebelum Tritunggal ini. Saya ulangi, tidak seperti Nabi, Yesus mengajar, aku berkata kepadamu dengan kuasa Allah sendiri, dengan penuh kewibawaan sendiri, tidak seperti para nabi, orang Farisi, dan ahli Taurat, dan kelompok-kelompok yang lain. Lalu Yesus mengampuni dosa, padahal kuasa mengampuni itu hanya milik Allah saja. Dan Yesus dan Bapa itu satu. Misalnya Yohanes 10 ayat 30, ayatnya nanti dapat kalian baca sendiri. Siapa melihat Yesus berarti melihat Bapa, dari Yohanes 14. Maka kini kita memiliki Allah Bapa dan putranya, yaitu Yesus Kristus. Ya, tadi dalam langkah pertama kita menyadari atau kita dibawa pada kesimpulan bahwa kita memiliki Allah Bapa. Lalu langkah yang kedua yang patut kita garis bawahi adalah Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai putra, dan sang putra ini juga Allah. Apa buktinya tadi? Ada 3 ini tadi. Maka di sini kita pada langkah kedua ini ya, memiliki Allah Bapa dan putranya, yaitu Yesus Kristus. Langkah yang ketiga. Ini saya baca sedemikian rupa, nanti kalian dapat membacanya pelan-pelan ya. Videonya kan dapat kalian ulangi berkali-kali. Dengan wafat dan kebangkitan Kristus, kita mengenal Allah Roh Kudus. Roh Kudus ini tinggal dalam hati kita dari Roma bab 5 ayat 5. Bagaimana bisa? Yang pertama, Yesus Kristus sendiri menunjuk siapa yang akan datang dan membantu para murid, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus juga disebut dalam bagian yang lain, roh kebenaran. Juga disebut misalnya sang penghibur. Dari ayat-ayatnya ada di sana. Lalu, Roh Kudus itu pasti bukan Allah. Yang nomor 2 ini. Sebab oleh dia, oleh Roh Kudus, ini maksudnya dia ini, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Ini ayat-ayat penting, nanti dapat kalian baca dari kitab suci ya sendiri. Dan pasti bukan Yesus Kristus, karena oleh dia ini juga Roh Kudus, ya. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Tadi Allah Bapa, lalu Yesus Kristus, Allah Putra, ya. Dan di sini Allah Roh Kudus. Nah ini terlebih yang kedua ini nanti kalian videonya kalau sendiri itu dapat kalian stop lalu kalian renungkan yang kedua ini. Roh Kudus itu pasti bukan Allah Bapa karena oleh Dia kita menyebut Allah sebagai Bapa, Roma 8, dan pasti juga bukan Yesus Kristus karena oleh Dia ini Roh Kudus, kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian kita mengenal Allah Bapa, lalu Putra tadi dalam langkah kedua yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semoga sampai di poin ini kalian tidak bingung ya. Saya ingat persis tahun yang lalu saya tanyakan ketika ujian, nah berarti kita itu punya Allah 3 Allah ya gitu ya. Beberapa itu mengatakan iya gitu ya. Kan malah jadi bid'ah itu. Mengatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berarti 3 Allah gitu ya. Untuk memahaminya kami menawarkan refleksi sistematis, berarti siapakah Allah Tritunggal itu? Saya munculkan semuanya dulu agar nanti kalian dapat mengikuti, membayangkan. Yang pertama Allah Bapa. Allah yang menjadi sumber, asal-usul, dan tujuan segala sesuatu. Termasuk yang merencanakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Sedangkan Allah Putra berarti, atau siapa dia, yaitu Allah yang melaksanakan karya penyelamatan bagi umat manusia yang direncanakan Bapa itu dalam sejarah, dengan menjadi manusia yang lahir, hidup, berkarya, wafat di salib, dan bangkit. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita.
Allah Roh Kudus, berarti Allah yang menghadirkan, menyampaikan, membagikan karya penyelamatan yang direncanakan Bapa dan dilaksanakan oleh Putra, yaitu Yesus Kristus, kepada setiap orang, setiap manusia di sepanjang zaman dan di segala tempat, dan sampai kita pada saat ini. Sampai di sini. Allahnya satu, ya. Allah itu satu, tunggal. Hanya tadi kita tempatkan dalam sejarah keselamatan Allah. Nah, ini kalau kalian pegang ini, kalian tidak akan bingung, ya. Siapa Allah di dalam sejarah keselamatan manusia dan Allah, sejarah keselamatan bangsa Israel kalau dalam konteks kitab suci, ya. Nah, Allah Bapa yang menjadi sumber asal-usul tujuan segala sesuatu sampai ini umat manusia ini, ya, titik di sini kita sebut sebagai Allah Bapa. Lalu dalam sejarah keselamatan Allah, Allah yang melaksanakan karya keselamatannya bagi umat manusia dan seterusnya ini sampai titik ini, Tuhan kita sebut sebagai Allah Putra. Lalu dalam sejarah keselamatan Allah, Allah yang menghadirkan, menyampaikan, membagikan karya keselamatan dan sampai titik di sini kita sebut sebagai Allah Roh Kudus. Allahnya sekali lagi satu, ya. Ini saya ulang-ulangi terus karena kadangkala salah paham, ya. Nanti malah menjadi bid'ah kalau kalian mengatakan, oh berarti kita itu punya 3 Allah. Allah Tritunggal dalam arti ini kita tempatkan dalam sejarah, sekali lagi dalam kita dekati dengan atau dalam sejarah keselamatan Allah, yaitu apa yang dilakukan Allah dalam sejarah manusia. Tentu saja konteksnya dalam sejarah Israel. Ya, Allahnya satu, tetapi yang bagaimana itu sebutannya yang berbeda, ya. Kalau refleksi dari kitab suci, tentu saja untuk tidak kemudian berbicara rumusan-rumusan dogma, ya. Rumusan-rumusan dogma akan selalu berkembang dalam perjalanan sejarah dogma selanjutnya dengan konsili-konsili, misalnya Nisia, Konstantinopel, lalu Efesus dan yang lain-lain sampai yang apalagi konsili-konsili awal gitu, ya. Kalsedon dan lainnya juga, gitu. Itu lebih merupakan pembahasan sesuai dengan konteks. Bukan berarti pewahyuan itu belum sempurna dalam diri Yesus Kristus, tetapi itu lebih selanjutnya rumusan yang ada itu adalah pembahasan apa yang diimani dalam konteks yang berbeda, gitu. Baik, kalau nanti ada pertanyaan, dan saya yakin banyak pertanyaan di sini, silakan nanti diajukan di jam yang kedua. Hari ini kita masih membahas mengenai kemahakuasaan Allah. Tadi saya awal mengatakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kemahakuasaan atau yang Maha Kuasa ini kita pahami bagaimana. Istilah Maha Kuasa, kata Maha Kuasa adalah gelar Allah, sekali lagi ini adalah gelar Allah, yang dalam bahasa Yunani, Pantokrator, atau dalam bahasa Latin, Omnipotens, atau kita juga mendengar istilah Yahweh Sebaot, Allah bala tentara, Allah yang kuat, yang perkasa, yang Maha Kuasa, yang dapat mengalahkan musuh-musuh, gitu ya, dalam konteks kitab suci. Kemahakuasaan Allah bukan ide abstrak mengenai hakikat dan kemampuan Allah yang tak dapat dibayangkan manusia, tetapi berciri dinamis dan relasional, artinya Allah Maha Kuasa, sebagaimana tampak dalam tindakannya dalam sejarah dunia, umat manusia, dan khususnya sejarah keselamatan melalui umatnya. Bukan dalam arti abstrak, hakikat atau kemampuan, seperti dalam konsep filsafat misalnya, tetapi berciri dinamis, relasional dalam sejarah yang kelihatan. Contohnya misalnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah terjanji, Allah yang mampu
mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Itu yang dimaksud contoh-contohnya ya, Allah yang berkuasa, yang bertindak dalam sejarah keselamatan, dalam sejarahnya manusia gitu ya sampai sekarang gitu. Baik, saya kira poin terakhir untuk bahan hari ini, tidak terlalu banyak karena memang kami mengharapkan nanti kemudian terjadi diskusi yang menarik, terlebih tadi yang saya sampaikan terkait dengan Tritunggal tadi biasanya yang lalu memunculkan banyak pertanyaan. Baik, saya stop share. Ya, ini bahan yang kita pelajari hari ini. Silahkan mempersiapkan pertanyaan atau hal yang didiskusikan dan nanti pada jam yang kedua akan kita sampaikan. Selamat belajar.